Kalian selamat pagi, selamat siang ya, maaf, saya selamat pagi di Swiss soalnya. Selamat siang, selamat sore buat Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Satu kehormatan bagi saya diundang oleh Bu Titu, sahabat saya, untuk bisa bicara dalam forum yang sangat terhormat ini. Sungguh sekali lagi satu kehormatan besar dan satu perhatian yang menurut saya tinggi sekali terhadap topik kita pada pagi hari ini yang terkait dengan keuangan berkelanjutan atau sustainable finance. Saya juga ingin menyapa kepada bapak-bapak, ibu-ibu para senior, baik dari Bank Indonesia, dari OJK, dari lembaga-lembaga lain. Tidak saya sebut satu persatu, nanti habis waktunya. Juga rekan-rekan dari komunitas industri keuangan nasional, para bankers, dunia asuransi, pasar modal, dan lain sebagainya, para praktisi, para dosen dari berbagai macam perguruan tinggi yang tadi saya lihat cukup banyak. Kemudian juga rekan-rekan dari media yang saya lihat tadi ada beberapa hadir. Salah satunya yang saya tadi recognize ada Titis dan lembaga-lembaga lain. Dan tentu saja Bu Titu beserta seluruh keluarga besar IBS yang saya banggakan, yang saya hormati, adik-adik para mahasiswa, Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Topik kita pada pagi hari ini atau pada sore hari ini, pada sore hari ini adalah the new normal and sustainable finance. Ini nanti izinkan saya akan share materinya sebagai bahan. Nanti saya akan menyampaikan materi ini agar nanti bisa lebih terarah. Mudah-mudahan waktu 60 menit ini bisa kita upayakan bisa tercover semuanya ya. Mohon ditunggu, saya akan share. Mudah-mudahan sudah terlihat gambarnya. Sudah. Sebentar, saya akan slideshow. Oke. Bapak Ibu sekalian, ini topik yang akan saya bicarakan dalam 60 menit ke depan. Sesuai juga dengan TOR yang saya terima dari panitia. Izinkan saya juga menambah kiri kanan di sana sini untuk saya sesuaikan dengan situasi yang berkembang saat ini. The new normal and sustainable finance. Dua hal yang menurut saya sedang menjadi pembicaraan dan dua hal yang memerlukan penjelasan ya, karena saya tahu mungkin di antara kita bervariasi pemahaman kita terhadap topik ini. Ada yang sudah pakar, ada yang mungkin sedang berusaha untuk memahami. Saya di tengah-tengah situasi seperti itu, saya ingin coba menyampaikan sesuatu dengan sesederhana mungkin, mudah-mudahan tercapai. Karena saya melihat ini topik yang sangat penting untuk kita ketahui bersama. Tapi saya punya subjudul Creating Post-COVID Agenda for Sustainable Finance. Ya. Artinya kita juga harus menciptakan agenda-agenda susulan ya, atau agenda-agenda lanjutan terutama untuk sustainable finance pasca COVID nanti. Ya, pasca COVID nanti. Karena tentu saja ini menjadi begitu penting karena COVID ini seperti kita ketahui merubah banyak hal. Nanti akan saya paparkan sedikit penjelasannya. Merubah banyak hal, sangat mempengaruhi kemanusiaan ya di seluruh dunia. Semua negara terganggu, tidak hanya negara besar dan negara kecil, sehingga kemudian bagi kebanyakan kita mungkin this is once in a lifetime ya.
Karena ini luar biasa, ini extraordinary, ini jauh lebih dahsyat dari krisis-krisis sebelumnya. Oleh karena itu, suka atau tidak suka, kita dituntut untuk bisa melakukan adaptasi dari perkembangan yang akan terjadi setelah COVID atau setelah pandemik ini nanti selesai. Oleh karena itu, saya ingin dekati dua isu ini secara terpisah di awal, tapi kemudian saya akan coba gabungkan satu sama lain. The new normal terkait dengan pandemik, tuntutan kehidupan atau tata cara kehidupan baru pasca pandemik nanti, dan sustainables, di mana posisi sustainable finance dalam hal ini, sehingga kemudian kita akan padukan nanti dan apa yang perlu kita lakukan. Saya akan mulai dengan urutan-urutan pembicaraan sebagai berikut. Ada 5 bagian, saya akan coba 5-5-nya bisa tercover, sebab saya upayakan agar terjadi pemahaman yang utuh. Saya akan coba pertama berbicara mengenai scope dan definisi dari sustainable finance. Saya tidak akan terlalu banyak di sini, saya akan menyampaikan definisi umum, tujuannya agar kita satu pandangan yang memahami pengertian dari sustainable finance ini. Karena saya khawatir dan juga banyak orang khawatir istilah sustainable finance ini kadang-kadang digunakan istilah-istilah yang berbeda-beda, ya. Oleh karena itu nanti kita coba batasi skopnya, kita bahas definisinya, dan kemudian kita lihat terutama dampaknya terhadap atau pengaruhnya atau hubungannya dengan isu yang saat ini sedang kita hadapi, yaitu pandemik, ya. Kemudian di bagian kedua saya akan coba menghubungkan isu pandemik dengan isu sustainability. Ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan, dan banyak yang mengatakan pandemik ini yang justru kemudian menyadarkan kita pentingnya terhadap isu-isu sustainability ke depan. Ya, ini menarik, nanti bisa kita lihat beberapa pandangan dari beberapa ahli yang akan saya coba sampaikan. Kemudian sesudah itu saya akan sampaikan juga gap yang besar dalam pembiayaan sustainable finance ini. Tidak hanya pada tingkat global sebetulnya, tetapi juga pada tingkat nasional, ya. Nah, di tengah-tengah kebutuhan dana yang besar untuk memenuhi tuntutan sustainability level sesuai dengan berbagai macam komitmen, baik komitmen kita, negara Indonesia, komitmen negara-negara lain, ya, untuk comply dengan prinsip-prinsip sustainability, saya kira nanti akan saya coba paparkan apa yang bisa kita lakukan, ya, di Indonesia maupun inisiatif pada tingkat global. Kemudian bagian yang keempat, saya ingin secara singkat meng-highlight apa langkah-langkah yang sudah ditempuh di Indonesia sebagai batu loncatan, ya, pembuka dari berbagai macam isu yang terkait dengan sustainability ini, dan langkah-langkah lanjutan apa yang diperlukan, ya. Dan yang kelima ini saya kira penting, apa yang harus kita lakukan kalau kita mau menjadi front runner, ya, di bidang sustainable finance. Ini nanti kita bicarakan bahwa ini tidak bisa dikerjakan oleh satu pihak, ini harus banyak pihak bersama membentuk komunitas kebersamaan, pemahaman, dan lain sebagainya. Dan nanti saya ambil contoh satu negara terkait dengan ini, kampanye keinginan untuk menjadi front runner ini, yaitu Singapura. Jadi nanti ada sedikit data dari Singapura terkait dengan rencana menjadi front runner di bidang sustainable fund di dunia ini, ya. Bapak Ibu sekalian, itu 5 hal, mudah-mudahan ini bisa tercermin apa yang kira-kira akan kita capai di ujung pembicaraan kita pada sore hari ini. Saya akan mulai dengan satu statement yang saya kutip dari Climate Action, bahwa corona outbreak ini memang menjadi unfortunate situation, sesuatu yang tidak menguntungkan bagi kita.
kemudian mengakibatkan widespread suffering. Jadi saya kira semua di dunia ini mengalami suffering, di negara besar, di negara kecil, di kota-kota, di kampung-kampung, usaha besar, usaha kecil, semua mengalami persoalan terkait dengan dampak langsung maupun dampak tidak langsung dari pandemik ini. Kita tahu fokus dari pemerintahan dimanapun berada pada dua hal, bagaimana mengadres isu-isu terkait dengan virus containment ataupun memutus rangkai atau rantai virus. Kemudian yang kedua melakukan pemulihan ekonomi, dua hal yang saya kira dilakukan termasuk juga di Indonesia. Namun situasi seperti ini tidak mesti membuat kita pesimis ya, karena selalu muncul opportunity. So we should not dismiss that event, memberikan kita opportunity untuk membuat langkah-langkah transisi atau persiapan, terutama bagi industri keuangan. Ini karena di depan saya banyak para praktisi industri keuangan. Saya mungkin sedikit fokus kepada apa yang perlu dilakukan oleh financial industry atau financial institution. Jadi sebetulnya on the other side, krisis ini banyak menimbulkan atau menghasilkan atau menciptakan opportunity, kesempatan ya. Dan kesempatan ini tentu saja harus diadres sehingga kemudian kita betul-betul siap untuk recovery nantinya. Bapak Ibu sekalian, ini message penting, banyak opportunity. Saya kira kita harus banyak belajar karena krisis ini krisis yang luar biasa. Semua orang sedang belajar dampaknya secara komprehensif. Kita di industri keuangan, di industri pendidikan, atau di industri-industri lainnya, saya kira kita menghadapi hal serupa. Bagaimana kita bisa merespon agar kita bisa bangkit sesegera mungkin. Bapak Ibu sekalian, saya masuk ke bagian pertama. Tujuannya adalah untuk menyamakan frekuensi kita. Saya ambil beberapa definisi yang saya kira ini mudah didapat di banyak sumber. Definisi ini, apa yang dimaksud dengan sustainable finance ini sebagai pendahuluan. Oke. Sustainable finance refers to any form of financial service integrating 3 aspek. Jadi sustainable finance ini adalah bentuk dari jasa keuangan ya, atau produk keuangan yang mengintegrasikan 3 hal, yaitu environmental, social, and governance. Nah, ini 3 hal ini yang kemudian menjadi pilar penting. Sehingga kadang-kadang di banyak sumber, di literatur atau di dunia-dunia keuangan ya, sustainable finance itu selalu juga kadang-kadang disebut ESG finance atau come from environmental, social, and governance. Jadi ini 3 pilar ini yang saya kira dengan sendirinya menggambarkan cakupannya. Jadi sustainable finance itu terkait dengan isu-isu lingkungan, isu-isu sosial, dan tambahan isu-isu governance ya. 3 hal ini. Jadi berbagai macam produk yang kemudian jatuh atau terkait atau di dalam skop ketiga pilar ini, saya kira mereka masuk dalam skop apa yang disebut produk dari sustainable finance. Jadi saya ulangi, environmental, social, and governance. Nanti akan saya jelaskan sedikit cakupan dari masing-masing pilar itu. Saya ingin sebelum saya jelaskan masing-masing cakupan dari pilar masing-masing, saya ingin men-state beberapa statement di sini tambahan. Terjadi atau there is growing evidence bahwa faktor-faktor ESG ini, faktor-faktor 3 pilar yang tadi saya sampaikan, jika ini dilakukan bersama dan dilakukan atau menjadi pertimbangan untuk membangun satu portofolio keuangan, maka akan menghasilkan potensial return atau performance yang lebih baik untuk jangka panjang. Ya, ini juga nanti ada beberapa fakta, terutama fakta sejak pandemi ini berkembang.
ya sejak awal tahun ini. Bagaimana kinerja portfolio dari ESG financial product ini. Jadi nanti saya ada sedikit data akan saya sampaikan. Kemudian berbagai macam aktivitas di dalam atau di bawah judul Sustainable Finance seperti saya sampaikan tadi, berbagai macam istilah yang dikembangkan sekarang ini atau produknya. Ada sustainable fund, ada green bond, ada impact investing, ada social finance, ada responsible finance, microfinance, credit for sustainable projects, dan lain sebagainya. Ini banyak istilahnya, dan oleh karena itu memang dirasa perlu sejak beberapa hari ini diperlukan ada semacam taksonomi, ya, taksonomi agar ini bisa applicable secara global, terukur, dan kemudian juga ada indikator-indikatornya. Dan saya kira ini sudah menjadi kesepakatan global untuk membuat semacam taksonominya. Nanti juga akan saya sampaikan taksonomi yang dikeluarkan oleh Uni Eropa. Ini satu apa istilahnya, stepping stone yang luar biasa. Artinya apa yang dilakukan oleh Uni Eropa menurut saya kemajuan yang perlu dicatat, terutama bagi para pemerhati sustainable finance, karena ini menjadi loncatan besar di dalam kita mencoba memahami dan memperkokoh pemahaman kita terhadap sustainable finance. Saya akan singgung sedikit cakupan apa saja yang masuk dalam 3 pilar yang tadi saya sampaikan. Environment, social, and governance. Ini saya kutip dari sumber yang bisa dilihat di bawah itu dari Dick Schoonmaker, ya. Jadi environment itu tema-tema pokoknya terkait dengan climate change, natural resources, pollution and waste, opportunities and policies, ya. Di situ bisa dibaca, dilihat bersama apakah itu terkait dengan carbon footprint, energy efficiency, dan lain sebagainya. Dan juga ada beberapa key issues-nya yang terkait dengan isu-isu environment ini. Mulai dari vulnerabilities from climate change event, deforestasi misalnya, kemudian water efficiency, usage of land, dan lain sebagainya. Saya kira saya tidak akan banyak membahas ini karena ini perlu waktu yang cukup panjang, tapi saya berharap cakupan ini bisa menggambarkan apa kira-kira cakupan dari pilar pertama, yaitu environmental ini. Kemudian yang kedua, social. Social ini lingkupnya mulai dari tema-tema besar terkait dengan human capital, product responsibility, ataupun social relationships, ya, yang ini juga luas. Dan tema-tema atau isu-isu pokoknya juga saya kira bervariasi, tapi tidak keluar dari isu-isu social. Terkait dari employee engagement, diversity, inclusion, labor practices, ya, dan lain sebagainya. Saya kira ini juga cukup luas areanya. Oleh karena itu kita memerlukan taksonomi pada waktunya nanti. Kemudian governance yang terakhir, corporate governance, corporate behavior, termasuk isu-isu management of corruption, board structures, responsibilities, dan lain sebagainya. Saya ingin menambahkan yang tidak dimuat di dalam artikel ini, bahwa isu governance ini tidak hanya sebetulnya terkait dengan corporate governance, tetapi juga terkait dengan public governance. Ya, jadi karena banyak perusahaan atau lembaga-lembaga publik yang kemudian melakukan proyek-proyek terkait dengan ESG ini, ya, sehingga kemudian mestinya di dalam governance saya berpendapat tidak hanya corporate governance tetapi juga public and corporate governance dan isu-isu terkait dengan itu. Ini menarik. Kalau kita lihat framework sustainable finance, saya ingin membawa Bapak Ibu sekalian pada urutan perkembangannya. Kalau ditanya sebelum isu sustainable finance apa yang terjadi, mudah-mudahan kursor saya ini terlihat. Jadi diurutkan mulai dari finance as usual,
Apa itu finance as usual? Ya, maximizing value ya dari stakeholders ya, value. Ini saya kira awalnya. Kemudian muncul sustainable finance 1.0 istilahnya. Sedikit merefine shareholder value karena kemudian rumusannya seperti ini. Walaupun shareholder value itu atau financial value itu masih besar, lebih besar dibandingkan antara concern social and environmental. Jadi S and E ini ya. Kemudian sesudah itu muncul kesadaran lanjutan, kita sebut sustainable finance 2.0 ya. Ini lebih baik posisinya karena kemudian antara financial value dengan social, environmental, kemudian digabung ataupun disamakan value-nya, ya, sehingga ini lebih baik sedikit di dalam konteks concern terhadap ESG kita ini, ya. Nah, kemudian sesudah itu muncul apa yang disebut Sustainable Finance 3.0, ya, atau 3.0. Ini sudah berbalik arahnya, di mana value dari social and environmental lebih besar dari financial value-nya. Ini saya kira jelas dilihat. Jadi semakin kini atau semakin recent sustainable finance ini semakin menekankan bahwa financial value lebih kecil dari value yang di-create dari aspek sosial, aspek environmental, dan aspek governance sebetulnya. Jadi di sini memang di dalam literatur ini belum disampaikan, ya. Mungkin bagi para pegiat di bidang sustainable finance, para peneliti mungkin nanti teori ini bisa dikembangkan lebih lanjut. Saya ingin menambahkan bahwa ada istilahnya Sustainable Finance 4.0. Ini menarik menurut saya. Ini belum ada yang menyinggung ini, tapi menurut saya wabah pandemik ini menuntut kita melakukan penyempurnaan terhadap sustainable finance yang sudah ada di literatur yang berkembang saat ini. Oleh karena itu kita katakan saja Sustainable 4.0 ini, terutama terkait dengan penambahan weighted bobot yang lebih besar pada aspek governance, dan tentu saja dealing dengan isu-isu resiliensi, tidak hanya resiliensi masyarakat, tetapi resiliensi ekonomi. Ini saya kira isu lain, isu tambahan. Sebab aspek resiliensi ini menjadi penting. Tidak hanya sekedar memperhatikan aspek lingkungan, social governance per se, tapi substantially saya kira one step ahead adalah overall resiliensi seluruh aspek masyarakat kemudian menjadi penting. Dan resiliensi inilah yang betul-betul menjadi core dari isu pandemik yang sedang kita hadapi hari ini. Bahwa kebijakan pemerintah dimanapun berada, begitu pandemik muncul, saya kira upaya kita adalah membangun resiliensi, memberikan subsidi, bantuan, pinjaman, restrukturisasi, dan lain sebagainya dalam rangka membangun resiliensi. Sehingga kita kemudian bisa bertahan dan survive dari krisis ini. Sesudah resiliensi terbina, kemudian kita buat program pemulihan ekonomi untuk mempersiapkan recovery. Jadi saya kira ini menarik bagi para mahasiswa yang ingin menulis disertasi, skripsi, saya kira ini bisa terus dikembangkan. Saya mengusulkan tambahan bahwa perlu dicanangkan Sustainable Finance 4.0 dengan penekanan baru, karena memang diperlukan pendekatan baru terhadap Sustainable Finance ini, terutama pasca pandemik ini, terutama pada new normal ini. Saya tidak ingin berkepanjangan di sini, sebetulnya menarik untuk dibahas, tapi saya akan lanjut dulu, mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Pada bab bagian kedua dalam presentasi saya, setelah kita memiliki pandangan terkait dengan scope dan definisi dari sustainable finance ini, saya ingin coba mengajak Bapak dan Ibu sekalian menghubungkan antara pandemik yang sedang kita hadapi hari ini dengan isu-isu sustainability.
Ini ada beberapa kutipan saya, dan juga ada beberapa kutipan yang sebetulnya juga saya ambil dari beberapa sumber. Saya akan singgung saja satu persatu. The impact of the virus is systemic. Saya kira kita semua sepakat mempengaruhi every aspect of our lives. Tidak bisa diperdebatkan lagi. Tidak hanya di kampung, tetapi di kota. Tidak hanya di Amerika, tetapi juga di Afrika dan lain sebagainya. Ya. Bahkan negara-negara maju menghadapi persoalan yang tidak kalah seriusnya. Sehingga betul-betul krisis ini extraordinary. Meminta kita untuk merubah paradigma, merefresh pendekatan terhadap berbagai hal. Ya. Kemudian yang kedua, kita belajar dari pandemik bahwa resiliency itu esensial. Jadi ada 3 hal yang kita pelajari dari pandemik ini. That resilience is essential. Stimulus must be sustained. Nah, jadi kita selain melakukan program untuk membangun resiliency, kita juga membuat program stimulus. Tapi stimulus seperti apa yang harus dilakukan? Stimulus yang sustain, yang tentu saja tidak berlawanan dengan prinsip-prinsip sustainability. Karena kita belajar nanti apa dampak dari pandemik ini terhadap isu-isu lingkungan. Dan kemudian yang tidak kalah penting menjadi perhatian kita bahwa inequality is magnified. Ini yang saya kira serius. Karena yang terpukul tidak hanya yang besar. Yang besar mungkin dengan resources yang besar bisa segera mengatasi masalahnya. Tetapi yang kecil dengan masalahnya yang tidak kecil tidak punya kapasitas untuk menyelesaikan masalahnya. Sehingga kemudian ini melebarkan jurang antara yang besar dengan yang kecil, antara yang punya banyak resources dengan yang kurang resources, atau mungkin antara yang kaya dengan yang miskin. Ya, saya kira 3 hal ini: resilience is essential, stimulus must be sustained, and inequality is magnified. Ya, 3 hal ini fakta yang tidak terbantahkan dan menurut saya juga perlu menjadi perhatian kita. Oleh karena itu semua, Bapak Ibu sekalian, memang hal ini semua menuntut kita untuk merefresh pendekatan-pendekatan kita. Oleh karena itu, dengan begitu seriusnya persoalan yang dihadapi, saya melihat the pandemic menghasilkan atau provide a strong ground to refocus on sustainable finance. Ya, istilah saya merefresh, ya, merefresh pendekatan sustainable finance. Kemudian pandemik ini juga tentu saja mesti saya katakan tadi melahirkan opportunity untuk kita bersama-sama membangun ekonomi yang lebih hijau, lebih sustainable, lebih berimbang dan lebih inklusif. Ya, jadi ini yang kita pelajari dari hubungan antara pandemi dengan sustainability. Bapak dan Ibu sekalian, agak sedikit lebih detail saya ingin coba paparkan dalam tayangan berikut ini. Saya kira saya tidak akan juga berlama di sini, tapi ini sayang kalau dilewatkan. Jadi report United Nations juga memperkuat apa yang tadi saya sudah sampaikan. Jadi United Nations report shows that virus memperburuk inequalities, kemudian juga memperburuk educational access, kemudian disruption on energy and resource uses. Jadi saya kira ini juga penting. Food production, domestic violence, and reduce climate engagement. Jadi report ini diterbitkan tahun 2020 oleh United Nations. Bapak Ibu sekalian, selain isu-isu yang terkait dengan dampak sosial, ekonomi, sosial kemasyarakatan yang tadi saya sampaikan, pandemik ini secara khusus, ini mungkin terutama bagi para pegiat ekonomi, kita tahu bahwa pandemik ini juga mendisrupted supply chains. Ya, saya kira ini penting. Oleh karena itu, there is also a case for new models of supply chains. Ya, karena disrupsi oleh virus ini. Ya. Jadi kita tahu virus men-trigger
geographical diversification of supply chains model. Ya, kita tahu sekarang ini supply chains global itu sangat ditentukan oleh 3 negara besar, yaitu China, Jerman, dan Amerika. Ya, kemudian karena terganggunya situasi dampak dari virus ini, kemudian banyak pemikiran untuk melakukan regionalisasi dari supply chains ini agar dia lebih dekat dengan pasar. Ya, saya kira ini yang sekarang sedang diupayakan oleh kita, bagaimana kita bisa menjadi tuan rumah dari migrasi beberapa kegiatan produksi akibat dampak berubahnya global supply chain ini. Jadi kita tahu, saya tidak akan bahas di situ, mungkin dalam kesempatan lain bisa jadi topik khusus, tapi kita bisa lihat bahwa berkembang sekarang ini bahwa eating local food, reuse materials, greener travel, dan lain sebagainya menjadi isu-isu pasca COVID nanti. Nah, oleh karena itu sangat relevan semua ini dengan isu-isu sustainability dan sustainable finance. Kemudian yang kedua, virus itu juga mengharapkan kita untuk engagement yang lebih besar dari semua pihak terkait. Karena tadi saya sampaikan tidak bisa respon hanya dilakukan oleh 1-2 orang, 1-2 lembaga. Ini harus dilakukan secara bersama-sama dan secara terpadu. Dan sekali lagi, krisis ini juga bisa menjadi turning points di dalam banyak hal. Topik kita tentu saja pada sore hari ini, turning point bagi sustainable finance. Ya. Saya ingin mengingatkan Bapak dan Ibu sekalian akan UN SDG, Sustainable Development Goals, yang dikeluarkan oleh UN, yang saya kira sangat relevan dengan pasca COVID atau isu-isu related dengan associated dengan COVID, yang saya kira nanti akan banyak menjadi pembicaraan atau diskusi. Dan saya kira ini menjadi penting untuk diperhatikan oleh para pengambil keputusan, para pengusaha terutama. Bagaimana mendesain model bisnis baru yang kemudian paralel dengan protokol kesehatan, dan tentu saja dengan kata yang lain paralel dengan isu-isu sustainability. Jadi Bapak-Bapak Ibu sekalian, ini ada beberapa isu terkait dengan SDG. Saya tidak bahas secara detail, tapi saya ingin menggambarkan saja kepada Bapak Ibu sekalian. Ada 17 goals sebetulnya, tapi yang very much closely related saya kira ini. Jadi ada poverty, ada hunger, ada clean water, ada affordable and clean energy, ada sustainable cities and communities, ada sustainable consumption, ada climate action, ada life below water, ada life and land, ada partnership for the goal. Saya kira ini aspek-aspek yang nantinya akan selalu menjadi perhatian dalam kehidupan pasca COVID kita nanti. Bapak Ibu sekalian, saya akan juga cepat menyinggung satu isu, terutama saya katakan tadi, pandemik ini menjadi turning point, ya, titik penting, titik belok penting, sehingga kita perlu merefresh pendekatan, merefresh pemikiran. Ya. Oleh karena itu, many policy makers and investors are viewing the crisis as a wake-up call. Ini dianggap oleh semua pihak menjadi wake-up call bersama, karena kita memerlukan pendekatan yang berbeda, terutama dalam topik kita sore hari ini, pendekatan terhadap sustainable finance. Bapak Ibu sekalian, UBS tahun 2020 melihat secara dekat, ya, beberapa tren, terutama pasca krisis yang terkait dengan isu-isu ESG ini, sustainable finance ini, ya. Jadi mulai nampak fokus para investor yang meningkat di dalam ESG consideration, salah satunya atau salah duanya, ya, atau karena beberapa hal penting, terutama karena misalnya adanya public scrutiny terutama terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak sejalan dengan ESG, biasanya publik sangat kritikal, ya. Kemudian adanya peraturan pemerintah dan juga adanya push
dari berbagai pihak terkait dengan green jobs ya. Jadi ini juga menjadi penting. Kemudian yang kedua, the importance of social dalam tanda kutip bagi companies dan investor terus meningkat. Oleh karena itu investasi di bidang healthcare, access to medicine, education, sustainable tourism, dan social bonds atau obligasi sosial sekarang tumbuh dan berkembang di mana-mana. Ya, saya kira kita sama-sama menyaksikan. Kemudian tren yang ketiga, investor juga fokus kepada produk-produk yang environment related opportunities. Jadi topik terkait dengan renewable energy, sustainable transport, biodiversity, dan green bond sekarang banyak diminati. Nanti ada sedikit angka terkait dengan portfolio di bidang ini. Structural, saya kira ini juga penting. Produk-produknya juga across asset classes. Jadi equities yang sustainable, bonds yang sustainable, private equity, real estate yang semua sustainable. Kemudian tentu saja seperti kita ketahui dan tadi saya sudah sampaikan, mereka ini tidak kalah prestasinya ya, terutama di dalam kalau itu ukurannya adalah ukuran return atau performance. Ini saya ada data sedikit perkembangan bisa disaksikan garis yang biru ini adalah kinerja ESG, yang merah ini adalah S&P 500 ya. Jadi dari sini kita lihat bahwa ESG concern atau sustainability concern saya kira semakin jelas perbedaannya setelah pasca krisis. Jadi Januari 2020 sampai kemudian Mei 2020. Jadi ini data baru sekali, data tahun 2020. Mulai dari awal krisis bulan Januari 2020, ini adalah performance-nya ESG itu semakin nampak kelebihannya pada akhir-akhir ini. Saya kira ini menggambarkan bahwa kinerja portofolio produk-produk keuangan ESG ini kelihatan lebih baik dibandingkan dengan S&P 500. Apakah ini akan terus berkelanjutan? Saya menyatakan iya, tapi tentu saja ini mesti harus kita ikuti secara dekat ya. Dan sejauh mana motivasi, minat dan lain sebagainya terkait dengan topik ini akan terus berlanjut. Bapak Ibu sekalian, ini ada sedikit angka berapa banyak sebetulnya global ESG development, ESG investing in fast growing. Saat ini cepat sekali berkembang. 44% dari global asset under management adalah ESG. Saya mohon maaf saya sebut ESG, kadang-kadang saya sebut sustainable finance, itu maksud saya sama ya. Jadi ESG investing is fast growing. 44% of global ESG adalah 44% dari global asset under management adalah ESG. Kemudian global sustainable investment akan mencapai perkiraannya 45 triliun US dollars, angka yang tidak kecil ya. By the end of this year, pelopornya Eropa dan Amerika ya masih ada di sana. Ini yang nanti kita akan lihat dampaknya terhadap kita akan seperti apa. Di Asia mulai muncul perkembangan ini. Saya jelaskan itu ada di Jepang dan kemudian juga ada di beberapa tempat yang lain ya. Kesadaran akan pentingnya ESG investment ini terus tumbuh dan berkembang ya. Pemerintah Jepang sekarang juga semangat, kemudian juga pemerintah Korea juga mulai semangat ya. Oleh karena itu tentu saja seperti dikatakan bahwa virus ini akan memperpendek ya pencapaian global ESG ini. Ya, di sini dikatakan financial transaction to incorporate ESGs will spread to cover all managed assets globally in the next 10 to 15 years. Ya, artinya dalam 10 atau 15 tahun ke depan ESG akan sangat dominan ya di dalam praktek-praktek transaksi keuangan global. Nah, virus ini memperpendek itu katanya. Jadi kita lihat memperpendek menjadi berapa tahun. Jangan-jangan 5 tahun dari hari ini semua atau 90% mayoritas
dari financial transaction itu sudah ESG. Oleh karena itu, mari kita lihat. Saya excited juga untuk menunggu, mudah-mudahan masih bisa diberi kesempatan menyaksikan perkembangan ESG pada masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, ini saya sampaikan juga kenapa ESG portfolio outperform traditional finance, terutama during the crisis pandemic. Ini penting saya sampaikan karena ada beberapa hal yang memang membuat ESG companies atau ESG portfolios itu lebih unggul dari traditional finance, ya. Karena mereka less exposure on heavy polluting companies, saya kira iya. Kalau itu portfolio, tidak ada itu di dalam struktur portfolionya saham dari polluting companies di dalamnya, ya. Kemudian less exposure in oil companies, kemudian heavily exposed to tech companies. Biasanya portofolio ESG ini cukup besar di share-nya dalam saham-saham perusahaan teknologi, ya. Kemudian juga perusahaan-perusahaan kesehatan. Ini terlihat dari S&P 500 ESG Index. Jadi banyak perusahaan kesehatan dan perusahaan-perusahaan yang terkait dengan teknologi, ya. Kemudian karena dealing dengan so many difficult issues soal lingkungan, soal sosial, kemudian soal governance, maka ESG company itu relatively more aware, ya, dan better manage, ya, directed and controlled to strive perubahan politik lingkungan yang begitu cepat di bidang isu-isu ini. Jadi mereka lebih agile dalam dealing dengan isu-isu ESG ini. Oleh karena itu, mereka lebih agile, terutama karena mereka sudah embedded, ya, dalam strateginya terkait dengan energy saving, better waste management, and less raw material used, ya. Kemudian saya kira saya tadi gambarkan mereka outperform dibandingkan dengan saingannya, terutama traditional finance. Perusahaan-perusahaan ESG more innovative, more inclined toward long-term investing. Mereka banyak fokus kepada long-term investing. Kemudian local engagement, melibatkan isu-isu sosial sehingga dengan demikian memperhatikan isu-isu local engagement. Dan sekali lagi, inclined toward sustainability. Bapak Ibu sekalian, ini bagian kedua. Di bagian pertama saya cerita scoping dari ESG. Di bagian kedua saya ceritakan ESG outperform dari traditional financial instruments, produk, paling tidak pasca krisis ini seperti tadi data menggambarkan. Dan pada bagian berikut saya akan gambarkan opportunity yang ada, ya. Apa yang bisa dilakukan oleh kita atau harapan-harapan apa? Ini saya masuk ke bagian ketiga dari presentasi saya. Huge financing gap at the global level. Terjadi gap yang besar di dalam pembiayaan, di dalam perhatian, di dalam engagement dan lain sebagainya. Tidak hanya sebetulnya pada tingkat global level, tetapi juga pada tingkat national level. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, incorporating sustainability consideration into a business strategy dan manajemen risiko, tentu saja ini menjadi tantangan bagi semua pelaku usaha. Terutama saya tekankan di sini for financial sector. Sekali lagi, bahwa situasi perubahan dampak pandemik yang tadi saya gambarkan di bagian pertama dan bagian kedua, itu mesti dipertimbangkan untuk menjadi bagian di dalam bisnis strategi dan manajemen risiko dari berbagai macam para pelaku usaha, ya. Jadi lihat isu ini, lihat aspek ini atau lihat transaksi ESG ini tidak hanya sebagai masalah, ya, tapi lebih kepada opportunity bagi para pelaku bisnis. Bapak dan Ibu sekalian, terdapat financing gap atau gap pembiayaan sebesar 2,5 triliun US dollar sampai nanti pada tahun 2030. Kalau kita sepakat
mengikuti kesepakatan Paris atau Paris Agreement. Ya, seperti kita ketahui, pemerintah kita juga punya agenda khusus mengenai emission terkait dengan Paris Agreement. Paris Agreement ini menjadi event penting, dan sepanjang itu terkait dengan financing gap, saya kira gapnya besar sekali. Untuk memenuhi kesepakatan Paris ini, saya kira data menggambarkan 95% kita memerlukan low carbon dari supply electricity. Nah, ini tidak bisa lagi nanti kalau mayoritas masih electricity supply kita dengan memanfaatkan batu bara. Nah, ini memang tantangan bagi kita nantinya, ya. Kemudian memerlukan 70% of new cars zero emission. Nah, ini ada muncul baru ini, mobil listrik dan lain sebagainya, ya. Dan ini adalah bisnis-bisnis baru atau mungkin kesempatan-kesempatan baru. Kemudian tentu saja mengurangi CO2 untuk building sektor sampai 80% sampai dengan 2050. Saya katakan this is very challenging, ya. Dan tentu saja ini angka-angka sebelum COVID, ya. Dan saya kira perhatian terhadap angka-angka ini semakin serius setelah COVID selesai ini nanti dan kita masuk ke dalam kehidupan baru. Bapak Ibu sekalian, semua ini memerlukan definisi yang jelas, ukuran yang jelas, regulasi yang seragam, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat global. Otherwise, ini akan tidak terkendali. Oleh karena itu, we need clear taxonomy dan sound regulatory framework, ya. Karena ini tidak hanya menjadi isu 1-2 negara, ini menjadi isu global. Kalau ini pada tataran global tidak ada inisiatif global, saya kira akan sangat menyulitkan bagaimana kita bisa mewujudkan cita-cita ini. Oleh karena itu kita perlu taksonomi, dan ini adalah pekerjaan yang tidak mudah. Saya kira beberapa tahun belakangan ini perdebatan terjadi, ya, untuk semakin mengerucutkan kita, bagaimana kita punya ukuran, bagaimana kita benchmark, bagaimana definisi itu bisa kita sepakati secara global. Walaupun belum secara global, tapi masyarakat ekonomi Eropa atau European Union berprestasi besar menurut saya, dan ini menurut saya prestasi penting di dalam konteks sustainable finance. Karena akhir Desember yang lalu, mereka sudah putuskan di Brussels, sekretariat dari EU itu, bahwa mereka akan mengeluarkan taksonomi terkait dengan sustainable finance. Walaupun sekarang ini masih dalam pematangan terakhir, tapi tidak akan merubah magnitude dari substansinya, tinggal ketok dari regulator Parlemen Eropa. Saya kira kita bisa ambil ini menjadi satu titik penting di dalam kemajuan mengawal sustainable finance atau mengawal ESG finance yang kita sebut sebagai EU taxonomy. Apa itu taksonomi? Taksonomi objektifnya sebetulnya mengurangi market fragmentation, mengurangi definisi sendiri-sendiri dan masing-masing. Jadi negara satu punya definisi beda dengan negara lain. Nah, ini bahaya. Sehingga kalau tidak ada definisi yang seragam, tidak ada enforcement, saya kira tidak ada investor yang mau masuk. Oleh karena itu, investor mau masuk ke bidang ESG kalau kemudian industri ESG-nya terstruktur, diregulasi dengan baik, diawasi, definisi yang jelas, dan lain sebagainya. Oleh karena itu perlu apa yang disebut taksonomi. Mudah-mudahan taksonomi yang dikeluarkan oleh masyarakat ekonomi Eropa ini atau European Union maksud saya bisa menjadi acuan kita di dalam merumuskan definisi ini. Karena nanti kalau kita mau jualan obligasi, kita mau jualan macam-macam terkait dengan produk-produk sustainable finance, tentu saja investor akan menanyakan hal-hal yang terkait dengan cakupan, definisi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu ada objektif dalam taksonomi ini, yaitu mengurangi market fragmentation dan greenwashing. Nah, ini ada istilah greenwashing. Ya. Greenwashing ini sebetulnya green-greenan, hijau-hijauan. Ya, artinya hanya mengklaim dia green, tapi sebetulnya prakteknya tidak.
ya. Jadi sering disebut sebagai greenwashing. Karena sekarang banyak perusahaan yang mengkampanyekan dirinya bahwa dia sudah comply dengan green principles. Sebetulnya kalau dicek belum tentu. Nah, kalau ternyata dicek betul-betul memang belum tentu, nah ini aktivitas ini disebut aktivitas greenwashing namanya. Nah, saya kira siapa yang melakukan ini, ya mengeceknya ini, mengenforce ini dan lain sebagainya. Oleh karena itu tentu saja perlu ada guideline, pedoman dan lain sebagainya agar kemudian industri ESG ini menjadi apa istilahnya kredibel, membangun confidence, terutama bagi investors, terutama bagi industri jasa keuangan dan lain sebagainya. Nah, siapa yang akan terpengaruh dari EU taxonomy ini? Yaitu members country tentu saja, kemudian ada institutional investors, ada financial dan nah ini financial dan non-financial companies in the scope of non-financial reporting directive obliged to disclose information on their environmentally sustainable activities. Ini penting, tidak mesti harus lembaga keuangan, tapi juga lembaga-lembaga lain. Apalagi kalau lembaga-lembaga itu atau perusahaan-perusahaan itu listed di capital market, ya. Oleh karena itu isu-isu ini betul-betul nanti akan menjadi isu sorotan. Apakah terjadi isu-isu sosial, isu environmental, atau isu-isu governance seperti tadi saya sampaikan. Bapak Ibu sekalian, ini saya akan cepat juga di sini. Apa sih sebetulnya secara umum saya sampaikan di sini, apa sih sebetulnya kriteria for being recognized as environmentally sustainable? Apa sih kriterianya untuk di-recognize sebagai environmentally sustainable, ya. Ini saya sampaikan beberapa data singkat dengan saya usahakan sesederhana mungkin. Jadi investment must be contribute to one or more of the environmental objective outlined in the taxonomy. Nah, ini apa saja itu ada di dalam kurungnya itu. Ini ada di kursor saya. Jadi investment harus betul-betul di dalam taksonomi ini mengikuti cakupan ESG yang tadi saya sampaikan. Jadi climate change, climate adaptation, dan lain sebagainya. Kemudian it must no significant harm to any environmental objectives. Dan kemudian it must carried out in compliance with minimum social safeguards, artinya harus memenuhi standar-standar perburuhan, human right, dan lain sebagainya. Dan tentu saja comply with specific technical screening kriteria yang nanti akan tentu saja diperjelas di dalam taksonomi. Bapak Ibu sekalian, ini secara umum untuk memudah bisa dipahami apa yang dimaksudkan taksonomi ini. Kalau ini sudah jadi peraturan, saya kira perbankan Eropa terutama dan tentu saja mitranya yang akan dealing dengan perbankan Eropa dan perusahaan Eropa, saya kira harus dealing dengan isu-isu ini. Jadi kalau kita mau dagang dengan Eropa, mau jualan dan lain sebagainya ke depan, terutama kemudian ini diperkuat setelah pasca COVID ini, pasca pandemi, isu-isu ini akan menjadi ada selalu di sekitar kita. Jadi pemahaman terhadap isu ini bagi para pelaku bisnis, para dosen, saya kira menjadi sesuatu hal yang sangat diperlukan. Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya tentu saja, what should authorities do? Ini menurut saya penting. Apa yang bisa dilakukan oleh otoritas? Otoritas ini bisa macam-macam, ya, bisa regulator, bisa pemerintah, bisa badan-badan yang ditunjuk memiliki kekuasaan terkait dengan ini. Saya ambil ini banyak sebetulnya yang bisa diambil, sumbernya banyak. Tapi untuk mempersingkat saja, saya ambil salah satunya dari Toronto Center, ya. Ada dua menurut Toronto yang perlu dilakukan, ya. Yang pertama tentu saja harus ini to enable market activities. Pasar harus berkembang, ya, harus mendukung perkembangan pasar, ya. Antara lain misalnya strengthen the enabling environment, ya. Environment itu adalah pihak-pihak terkait, apakah itu institutional investors, financial instruments, banking, insurance, capital market, dan lain sebagainya. Saya kira ada kewajiban untuk memperkuat kapasitas mereka di bidang ini, memperkuat
pemahaman, memperkuat infrastruktur dan lain sebagainya. Saya kira ini tugas yang tidak mudah, ya, tidak mudah bagi kita dan memerlukan effort yang akan sangat besar, terutama melakukan edukasi dan sosialisasi. Oleh karena itu saya senang kalau beberapa kampus misalnya mendirikan pusat-pusat kajian terkait dengan sustainable finance. Mudah-mudahan IBS menjadi salah satu pelopornya, nanti akan berdiri Center for Sustainable Finance atau The Excellence for Sustainable Finance Excellence. Karena nanti ini memerlukan keterampilan, expertise atau profesi tersendiri terkait dengan isu-isu sustainable finance. Kemudian data juga menjadi isu, disclosure harus didorong, kemudian kapasitas manajemen risiko dan governance. Ini saya sarikan, tentu saja 3 hal ini banyak disinggung di sana-sini oleh tulisan atau pengamat yang lain terkait dengan apa yang perlu dilakukan. Kemudian yang kedua, to improve the quality of oversight. Ini pengawasan penting, enforcement itu penting. Sebab keinginan tanpa ada enforcement, saya kira tidak akan sulit meyakini, membangun credibility, membangun confidence, ya. Oleh karena itu oversight penting. Oversight ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Bisa dilakukan oleh regulator, bisa dilakukan oleh asosiasi, ya, karena ada self-regulatory organization, ya, dan oleh siapa saja yang memang diberikan kewenangan untuk itu. Tapi oversight itu penting, dan patokan terhadap taksonomi saya kira akan menjadi penting. Nah, ini ada beberapa kegiatan, saya tidak akan singgung secara detail, tapi singkat saja. Tentu saja update approach to financial market assessment, saya kira ini penting bagi para pegiat industri keuangan. Manajemen risiko, baik pada tingkat sistemik maupun pada tingkat perusahaan. Memperbaiki pengawasan, baik pada tingkat perusahaan maupun pada tingkat global dan nasional. Memperbaiki education dan capacity building, dan collaborate dengan domestic dan global players atau global institution. Saya kira ini secara umum saya sampaikan salah satu dari pendapat yang mengatakan apa yang perlu dilakukan oleh otoritas, dan apa yang dilakukan di Indonesia saya kira sudah sejalan dengan apa yang menjadi guideline yang saya sampaikan ini. Secara khusus mungkin pertanyaannya, apa yang perlu dilakukan oleh para players, oleh bank atau lembaga keuangan lainnya? Ini saya masuk ke tayangan berikutnya. Bagaimana bank dan other financial institution responding terhadap isu ini? Jadi ada 4 isu besar bagi bank ataupun bagi lembaga keuangan lain yang perlu menjadi perhatian. Saya kira ini perlu capacity building, peningkatan quality yang bagus di 4 hal ini. Yang pertama secara umum di bidang governance. Mulai dari board awareness, ya, apakah pada tingkat yang paling tinggi aware terhadap isu-isu ini. Kemudian remuneration policy, ini ada misspelling, policy, kemudian training dan capacity building, ini semua terkait dengan governance issues, ya. Saya kira ini penting, mulai dari atas, ya, dari aspek-aspek governance. Kemudian yang kedua dari aspek manajemen risiko. Saya kira semua kita, lembaga keuangan ataupun bukan lembaga keuangan, perlu punya kapasitas di dalam mengelola risiko, terutama setelah pasca COVID ini, ya. Seperti kita ketahui, risiko itu mulai dari identifikasi, mitigasi, monitoring, kemudian pelaporan, dan seterusnya. Saya tidak akan perdalam ini karena ini perlu 1 semester sendiri ini, tapi intinya adalah identification, mitigation, monitoring, dan reporting. Kemudian perlu diberi keterampilan, terutama dengan dukungan infrastruktur teknologi yang memadai untuk membangun database, membangun modeling dengan horizon jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, dan seterusnya. Saya kira ini juga penting, dampak turutan dari risk management yang kita lakukan. Dan tentu saja ada kewajiban melakukan disclosure, keterbukaan, apakah itu melalui annual reports, regulatory expectation, climate reports, dan lain sebagainya. Saya kira ini perlu direspon oleh bank-bank maupun oleh lembaga keuangan lainnya.
Saya sengaja tidak terlalu detail di sini, tapi ini menurut saya memerlukan pemahaman yang lebih spesifik, ya, terutama terkait dengan sekali lagi pendekatan yang perlu kita refresh dari bisnis kita pasca COVID atau pada new normal yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, semua ini membawa kita masuk kepada pertanyaan lain yang menurut saya penting. Apa yang sudah kita lakukan di Indonesia ya terkait dengan meng-guide perkembangan dari isu-isu sustainability ini. Saya hanya ingin singgung singkat saja beberapa momen-momen penting yang menurut saya ini menjadi milestone perkembangan sustainable finance di Indonesia. Ini saya masuk kepada important step in Indonesia. Saya kira kita harus mencatat ya bahwa Desember 2014 pada waktu itu OJK sudah menerbitkan apa yang disebut Roadmap for Sustainable Finance in Indonesia. Saya kira ini menjadi modal penting. Kita waktu itu didukung oleh Bank Dunia di dalam merumuskan ini. Dikutip banyak oleh berbagai macam sumber internasional. Diakui Indonesia menjadi salah satu negara pelopor. Saya kira ini menjadi important steps. Apa yang diungkapkan di dalam Roadmap Sustainable Finance in Indonesia banyak ya, Bapak Ibu bisa lihat ceknya, tapi saya tidak akan sampaikan di sini secara detail. Nanti bisa diunggah websitenya OJK, nanti ada dijelaskan mengenai ini. Tapi saya ingin menyinggung bahwa aktiviti atau aktivitas yang terkait dengan roadmap ini kemudian dibuat action plan, rencana kerja yang terbagi menjadi 3 fokus ya. Yang pertama adalah menambah supply of sustainable financing. Saya kira ini tentu saja harus persyaratannya banyak karena supply ini sangat ditentukan oleh kapasitas dari supplier, pemahaman dari supplier, manajemen risiko dari supplier, dan lain sebagainya. Oleh karena itu tentu saja upaya membangun kapasitas para supplier. Siapa para supplier dari sustainable financing ini? Para supplier dari sustainable financing ini ya lembaga-lembaga keuangan, bisa asuransi, bisa bank, bisa lembaga-lembaga lain. Ya. Kemudian menambah, kemudian permintaan dari sustainable financing product. Permintaan dari siapa? Permintaan bisa dari investor, dari masyarakat, ya, dari lembaga keuangan yang bertindak sebagai investor dan lain sebagainya. Oleh karena itu ini juga memerlukan persyaratan bahwa diperlukan pemahaman yang cukup memadai bagi para players dan bagi para anggota masyarakat agar kemudian muncul demand yang tinggi terhadap produk-produk sustainable financing ini. Saya kira ini juga pekerjaan yang tidak sedikit ya, perlu effort yang continuous dan luar biasa. Kemudian tentu saja yang ketiga adalah menambah kapasitas kita melakukan oversight dan koordinasi di dalam membangun awareness terhadap sustainable finance. Sekali lagi saya ingin katakan kata-kata koordinasi karena sekali lagi tidak bisa kita sendirian, kita perlu melakukan koordinasi bersama-sama dengan lembaga lain, institusi lain yang terkait, baik langsung maupun tidak langsung. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu tentu saja ada keperluan mengoptimalkan kemampuan manajemen risiko bagi kita semua. Saya kira sekarang spesialisasi risk management sudah ada di mana-mana. Mudah-mudahan ini kemampuan atau para expert sudah banyak ya. Kemudian juga ada keperluan untuk membuat annual report. Kemudian sekali lagi ini semua adalah upaya untuk memberikan roadmap ya, jalan yang bisa dilalui ataupun rencana-rencana yang akan dilaksanakan terkait dengan upaya pengembangan important steps. Kemudian Bapak Ibu sekalian ada step lain yang penting, yaitu pada bulan Juli 2017 OJK secara khusus juga lebih rinci membuat aturan terkait dengan implementation prinsip-prinsip sustainable finance
untuk diterapkan oleh berbagai macam lembaga keuangan. Ada beberapa message penting di sana, ini saya kutip beberapa hal. POJK itu peraturan OJK maksud saya, promoting balance between ESG, social, economic, environmental, dan governance, ya, untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif. Kemudian recognizing Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terkait dengan environmental protection. Kemudian action plan yang juga perlu dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan. Program-program CSR juga harus mengikuti prinsip-prinsip ini. Dan kemudian identifying, applying sustainable finance effectively. Jadi saya kira ini memperkuat sebetulnya langkah awal yang sudah dikeluarkan pada tahun 2014. Langkah penting lain yang juga dikeluarkan oleh OJK yaitu pada Desember 2017, terutama pengaturan terkait dengan green bonds, ya. Jadi green bond ini, obligasi hijau ini sudah diterbitkan aturannya dan sudah diimplementasikan. Ya, pemerintah juga sudah memanfaatkannya. Dan saya berharap mudah-mudahan ini bisa menjadi landasan untuk munculnya green bond atau green sukuk bond, ya, atau green sukuk yang berikutnya pada masa-masa yang akan datang. Apa itu pengaturannya? Saya kira saya tidak perlu detail. Intinya adalah green bond itu harus memfinance apa yang disebut eligible green projects, renewable energy, energy efficiency, biodiversity, dan lain sebagainya. Seperti yang tadi sudah kita banyak bahas. Kemudian dana yang diperoleh 70% minimum untuk green projects, dan seterusnya, seperti yang saya kira prinsip umum bagaimana obligasi itu diterbitkan. Intinya alokasinya lebih banyak kepada green project. Siapa saja yang sudah menerbitkan ini saya ada data sedikit saja, mudah-mudahan mungkin teman-teman, bapak-bapak, ibu ada yang lebih update. Ini karena jauh dari Swiss, ini dapatnya sedikit nih. Ini ada data tahun 2018, Sovereign Green Sukuk diterbitkan oleh pemerintah. Kemudian dilanjutkan Februari 2019, nilainya cukup besar, sekitar 2 billion US dollar. Kemudian PT SMI juga mengeluarkan green bond, BRI juga mengeluarkan Global Sustainable Bond. Kemudian ada salah satu bank swasta di sana yang juga menerbitkan green bond. Dan mungkin ada lembaga-lembaga lain yang sudah juga menambah ini. Intinya maksud saya, angka-angka ini adalah angka-angka sebelum COVID, sebelum krisis, ya. Saya kira mestinya COVID yang akan datang ini semakin mendorong perhatian terhadap keinginan untuk mengisu obligasi-obligasi baru, terutama yang green compliance. Sebab banyak yang minat itu yang green compliance. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, ini tentu saja menjadi harapan kita bersama. Bapak Ibu sekalian, berikutnya masuk kepada bagian akhir dari presentasi saya. Mohon maaf, ini kayaknya udah lebih waktunya, tapi mohon maaf Bu Titu, izinkan saya waktu yang akhir. Ini bagian kelima, pertanyaan penting menurut saya. What should we do to become a front runner? Ya, ini penting. Apa yang harus atau apa yang dapat kita lakukan kalau kita ingin menjadi front runner? Ya, front runner itu di depan, ya. Selalu ada di depan. Mudah-mudahan terus-terusan di depan. Bisa saja front runner sekarang tapi tidak front runner pada periode berikutnya. Tapi kita pengen selalu front runner, ya. Ada beberapa hal, steps yang menurut saya penting, ya. Kita tahu kita mungkin baru sampai pada tahap compliance, mencoba untuk comply dengan prinsip-prinsip ESG. Jadi financial institution must comply with applicable regulation. Regulasinya juga harus kita perbanyak, kita perkaya. Kalau tadi saya sudah menyinggung beberapa stepping points, aturan-aturan yang sudah dikeluarkan oleh otoritas, mungkin saya kira perlu terus ditambah, ya, didorong untuk lebih didetailkan.
ya, agar kemudian industri menjadi lebih confidence, investor menjadi lebih confidence ya. Nah, kita mungkin baru pada tahapan compliance, kita memerlukan beberapa tahap berikutnya, yaitu active management, yaitu mengintegrasikan ESG elements into our internal process. Tadi saya maksudkan masuk di dalam governance, masuk di dalam manajemen risiko. Ini adalah bagian di dalam active management kita. Membawa ESG dalam manajemen risiko itu active management. Kalau kita sudah mulai masuk di sini, menurut saya sudah kemajuan banyak. Saya kira sudah mulai banyak lembaga-lembaga keuangan sudah memulai masuk ke tahapan ini. Ya, governance sudah mulai memperhatikan isu ESG, manajemen risiko sudah mulai taking into consideration isu-isu ini. Artinya isu-isu ESG masuk di dalam internal proses. Ya. Kemudian kalau itu sudah kita lewati, kita akan masuk ke apa yang disebut active engagement. Nah, ini artinya kita tidak hanya untuk keperluan diri kita sendiri. Kita tularkan apa yang kita lakukan untuk keperluan masyarakat luar, para investor di luar kita, para nasabah di luar kita, para klien di luar kita. Ini yang disebut sebagai active engagement. Dan yang terakhir tentu saja kalau sudah kita lalui itu, kita betul-betul menjadi front runner, ya, front runner, pihak yang paling depan. Jadi sustainable is fully equipped to make positive impact di dalam kebijakan perusahaan masing-masing. Jadi ada 4 tahapan ini yang saya kira Bapak dan Ibu tinggal melihat masih di dalam tahap yang mana. Tapi dugaan saya masing-masing kita lebih banyak masih pada tahap compliant, sebagian mungkin sudah active management. Saya tidak tahu tetapi apakah sudah ada yang di active engagement? Nah, itu mungkin saya kira perlu kita teliti. Ya, mungkin dosen-dosen bisa meneliti ini. Siapa yang sudah masuk ke active engagement ini sebelum kita menjadi front runner. Secara singkat ini gambarnya, mudah-mudahan menggambarkan, ini saya kutip dari PwC, gambar ini. Jadi compliance terus naik ke active management, terus ke active engagement, terus kita menjadi front runner. Ini 2 aksis penting, leadership in sustainable, semakin jauh kita bergerak, dibutuhkan leadership, komitmen terhadap sustainable finance yang semakin tinggi. Kemudian semakin jauh kita bergerak, komitmen kita terhadap ESG juga semakin tinggi. Jadi 2 hal ini, antara 2 aksis ini yang akan sangat menentukan apakah kita sudah di mana posisinya. Mudah-mudahan gambar ini cukup jelas, bisa dipahami di mana kita berada di dalam konteks ESG kita. Bapak Ibu sekalian, saya ambil contoh Singapura. Monetary Authority of Singapore atau MAS ini luar biasa karena mereka punya cita-cita menjadikan Singapura sebagai leading center for green financing in Asia and globally. Luar biasa cita-citanya. Saya kira mungkin kita juga harus punya cita-cita. Nanti bisa dirumuskan oleh Bu Tito itu. Ya. Cita-cita kita apa? Tapi Singapura ini memberi ilham bagi kita. Karena sustainable finance di Singapura itu betul-betul embedded, terutama pasca krisis ini. Ya, ada 3 pilar. Jadi membangun resiliensi, ini menjadi bagian pilar penting. Mendevelop market, kemudian meleverage teknologi. Nah, ini yang saya kira penting. Bagaimana meleverage teknologi di dalam konteks sustainable finance? Satu tantangan yang luar biasa karena kita hidup pasca COVID, ya. Oleh karena itu, building resiliency atau building resilience, developing markets and leveraging technology is really 3 important pillars, ya. Dan kita mungkin bisa banyak belajar ini. Mudah-mudahan ini banyak memberikan inspirasi bagi kita. Jadi Sustainable Finance Initiative in Singapore pada dasarnya adalah membangun kapasitas Singapore financial sector. Sekali lagi, Singapore financial sector to incorporate ESG.
consideration into financing decision. Nah, ini message clear sebetulnya bagi para pelaku industri keuangan. Dan mudah-mudahan saya kira pilar-pilar penting, poin-poin tahapan penting yang sudah dilakukan oleh OJK bisa kemudian menjadi pilar-pilar penting yang akan membantu komitmen kita. Seperti apa yang dilakukan oleh Singapura yang ingin menjadikan dirinya sebagai a leading center for green finance in Asia and globally. Taking into consideration tentu saja krisis yang berkembang sekarang ini, salah satunya berupaya melakukan leveraging teknologi, antara lain dengan melakukan digitalisasi, develop market, agar market lebih dalam, deepening market, deepening financial instruments, dan lain sebagainya. Pilihan menjadi lebih bervariasi, sehingga memudahkan di dalam memanage aset dan liabilities bagi para pelaku bisnis. Kemudian build resilience, karena semua sudah apply dengan prinsip-prinsip ESG. Nah, ini Singapura kemudian membuat beberapa action plan, mewajibkan adanya environmental risk management guideline bagi financial institution. Jadi kemajuan sebetulnya saya kira kita bisa masuk ke tahap ini, bagaimana environmental risk atau risiko lingkungan ini menjadi bagian di dalam risiko mitigation ataupun risiko identification. Dan mungkin juga akan bisa mempengaruhi risk-weighted assets dari berbagai macam lembaga keuangan kita. Kemudian develop grant skema untuk mainstream pinjaman-pinjaman dalam bentuk pinjaman green, ramah lingkungan, dan lain sebagainya. Kemudian 2 billion diprogramkan targetnya untuk capaian investment program green. Dan kemudian banyak kegiatan-kegiatan lain, termasuk saya kira yang penting membangun capacity centers of excellence. Ini yang menurut saya menjadi penting, karena kita memerlukan generasi muda yang lebih banyak memahami atau memiliki excellence di dalam topik kita pada siang hari ini. Saya kira itulah yang dilakukan oleh Singapura. Kemudian lebih detail sedikit faktanya yang ada di Singapura, dan juga tentu saja Singapura ini kalau berbicara mengenai target sudah memasukkan ASEAN di dalamnya. Jadi 200 billion US dollar per year estimated green investment needed in ASEAN until 2030. Jadi peluangnya besar betul terkait dengan investasi di ASEAN yang patuh terhadap ESG ini. Kemudian di Singapura sudah lebih dari 80% top asset managers already United Nations Principle for Responsible Investment signatories. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini perlu enforcement, ini perlu capacity building bagi para pelaku. Saya kira kita harus kerja keras di sini agar kemudian lebih banyak mereka yang memenuhi standar, ya, dari para pelaku, para players, financial institution, bankers, dan lain sebagainya. Kemudian juga investment organization expressing support for Singapore stewardship principle. Saya kira ini penting, dukungan yang sangat luas, karena sekali lagi MES juga tidak bisa bergerak sendiri. MES perlu dukungan berbagai pihak, lingkungan, players, dan lain sebagainya. Jadi ini saya kutip dari Managing Director Monetary Authority of Singapore, Mr. Rafi Menon. Bapak Ibu sekalian, perlunya collective action, bahwa ini isu yang tidak bisa dikerjakan sendiri, bahwa kita perlu membangun kapasitas the sooner the better, dan lain sebagainya, itu membawa saya kepada usulan yang menurut saya ini penting. Ini terakhir, tayangan terakhir dari saya, yaitu perlunya collective awareness platform for sustainable finance. Ini kita main platform saja sekarang, karena kita masuk ke zaman platform. Melalui platform inilah kita bisa bangun in real time, ya, komunikasi, data, interkoneksi, pemanfaatan artificial intelligence, dan lain sebagainya. Apa tujuannya? To promote and increase awareness of sustainable finance among the members. Kemudian banyak lembaga keuangan yang punya inisiatif, tapi sendiri-sendiri.
Kalau itu tidak dilakukan di dalam satu platform, dituangkan di dalam satu platform, maka tentu saja tidak diketahui atau sulit diketahui oleh para pihak terkait lainnya. Oleh karena itu platform kemudian menjadi penting. Mohon maaf minum dulu karena saking semangatnya. Kemudian yang ketiga, kemudian platform ini juga menjadi tempat testing untuk ide-ide baru, inisiatif-inisiatif baru dari para members of the platform ini. Sehingga dengan demikian cepat diketahui, cepat direspon, cepat diimplementasikan. Nah, siapa yang bisa potensi menjadi anggota platform ini? Ya tentu saja otoritas, government ministries, universities, regulators, financial institution, financial supporting services, NGOs, international organization, and others. Ya, saya tidak batasi, tapi intinya tentu saja mereka yang punya minat terkait dengan ini dan dipertimbangkan oleh pengelola platformnya memenuhi syarat untuk masuk, ya tentu saja mereka bisa dimasukkan. Tapi intinya ini menjadi penting karena sekarang pendekatan platform terutama dengan tadi seperti yang dilakukan di Singapura, meleverage teknologi dalam pengembangan ini menurut saya kemudian menjadi penting. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kesimpulan komentar terakhir bagi saya, perjalanan masih panjang. Saya kira kita punya keperluan untuk membangun kapasitas, kita perlu membangun credibility dan confidence. Kita embeddedkan isu-isu ESG dalam internal proses organisasi kita masing-masing, dan untuk itu perlu oversight, guidelines dari otoritas atau regulators, dan tentu saja memperhatikan situasi krisis. Ya, saya kira kemudian kita perlu dekati semua itu dengan pendekatan yang fresh approach, fresh paradigm, sehingga dengan demikian kita bisa membangun satu platform sustainable finance yang solid di Indonesia. Mudah-mudahan Indonesia tidak kalah dengan Singapura. Saya kira itu cita-cita kita, Bu Titu dan kawan-kawan. Saya kira itu presentasi saya. Mohon maaf kalau ada hal yang berkenan. Mudah-mudahan menggambarkan isu ESG yang kemudian saya coba kaitkan dengan isu-isu krisis, karena sekali lagi kalau boleh saya underline, kita memerlukan fresh approach terhadap berbagai macam isu di bidang kerja kita masing-masing. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Ini menarik sekali Prof. Paparannya banyak insight. Terutama saya sendiri banyak yang saya tanyakan nih Prof. Tapi karena saya moderator, saya harus mendahulukan para pertanyaan dari para audiens ya Prof ya. Sebelum di sini ada kurang lebih 14 pertanyaan Prof. Tapi berhubung waktu, saya sudah ingatkan panitia, mungkin kita hanya bisa buka satu termin aja ya Prof ya. Ya, silakan. Dari plus pertanyaan ini nanti kita akan coba pilihkan 3 pertanyaan yang kurang lebih sama dan mewakili beberapa pihak. Nanti mungkin sisanya akan saya kirim ke panitia. Barangkali nanti Prof akan meresponnya via email mungkin ya Prof ya, berkenan begitu Prof. Ya, silakan. Nah, sebelum melanjutkan ke sesi pertanyaan ini, tanya jawab ini, saya ingin menyapa dulu Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan yang sudah hadir, baru hadir tadi ya, Bapak Halim Alamsyah. Kemudian tidak lupa juga Bapak former Gubernur Bank Indonesia Prof. Adrianus Moy dan Bapak Burhanuddin Abdullah. Selamat sore Bapak, terima kasih sudah bergabung dengan kami di sini. Kita kembali ke sesi tanya jawab Prof. Ini mau bagaimana? Saya ambil satu pertanyaan kemudian Prof. Ya, silakan dibacakan aja oleh Ibu moderator, saya catat. Oke, di sini ada saya coba dari ini yang pertama dari Pak Tommy Yulianto ya. Pak Tommy Yulianto. Kebetulan Pak Tommy Yulianto ini adalah
mahasiswa MMIBS. Dia bertanya mengenai penelitiannya berhubungan dengan kepatuhan keuangan berkelanjutan. Jadi pertanyaannya ini ada 4, ada 5 bahkan ya, saya pilih beberapa aja ya Mas Tommy ya. Yang pertama mengenai apakah kedepannya OJK perlu mengembangkan konglomerasi keuangan dengan memasukkan keuangan berkelanjutan, mengingat pelaksanaan keuangan berkelanjutan memerlukan anggaran yang besar bagi bank. Jadi ini mengenai apakah perlu OJK mengembangkan konglomerasi keuangan. Ya, kemudian saya pilihkan satu lagi dari Mas Tommy. Dalam ekonomi syariah, keuangan berkelanjutan bukan hal yang baru. Menurut beliau seperti itu. Apakah dalam tata laksananya ke depan DSN dapat menjadi bagian dari asesor pelaksanaan sustainable finance? Monggo Prof, mau dijawab langsung terlebih dahulu atau saja tiga-tiganya biar sekaligus saya jawab. Baik. Kemudian dari BNI Syariah, BNI Syariah Bapak Munir. Bapak Munir ini masih sama seperti halnya tadi Mas Tommy menanyakan mengenai bagaimana Islamic Finance lebih banyak berkiprah dan berkontribusi untuk sustainable finance. Ya. Mau satu lagi ya Prof ya? Ya, oke. Oke, ini masih bisa nih ya. Dari kemudian dari Ibu Wurian Andayani. Ini dari Universitas Brawijaya, Bu Wurian ya. Sebagai pelaku UKM, bagaimana caranya atau kiat-kiat agar kita warga negara Indonesia yang lemah atau para UKM bisa tahan dari krisis dan bisa tetap sustainable finance? Karena tadi Prof. Mulyaman menjelaskan bahwa corporate finance lebih sustain dibanding traditional finance. Barangkali itu dulu, Prof. Oke, saya coba jawab ya. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Apakah kemudian hubungan antara konglomerasi dengan sustainable finance? Sebetulnya begini, apapun lembaga itu, ya, apakah dia lembaga yang bukan konglomerat ataupun lembaga yang stand alone, ya, maupun lembaga yang merupakan grup dari berbagai macam dunia usaha atau disebut juga konglomerasi, menurut saya ya harus mulai membangun kapasitasnya terkait dengan sustainable finance ini. Dan keperluan itu semakin mendesak diperlukan buat yang grupnya datang dari berbagai macam bidang usaha, ya, atau konglomerasi ini, ya. Dengan kata lain saya mengatakan konglomerasi itu memerlukan pemahaman ESG finance ini jauh lebih urgen, ya, terutama karena kompleksitas yang dialami atau dilaksanakan setiap hari, ya. Nah, oleh karena itu kalau kemudian nanti taksonomi, prinsip-prinsip ini mulai bergulir, menurut saya ini menjadi bagian yang harus dibangun kapasitasnya. Tidak hanya pada tingkat unit-unit usaha, tapi juga pada tingkat grup, ya. Jadi kalau konglomerasi mungkin kita bagi antara tingkat perusahaan dan tingkat grup usaha. Jadi governance juga ada governance pada level perusahaan dan ada governance pada level grup usaha. Nah, tentu saja kalau mau menginkorporasikan di dalam internal proses prinsip-prinsip ESG ini, ya harus tidak hanya pada level grup, tapi juga harus pada level perusahaan, dunia usaha, ya. Jadi oleh karena itu ini kemudian menjadi lebih kompleks. Nah, tentu saja memerlukan pendekatan atau guideline yang lebih terintegrasi. Dugaan saya ke depan diperlukan guideline manajemen risiko yang juga terintegrasi di dalam mengelola ini, agar kemudian apa yang dilakukan pada tingkat grup tidak bertentangan dengan apa yang dilakukan pada tingkat usaha. Nah, ini yang saya kira kemudian penting. Jadi kembali capacity building, pemahaman kemudian menjadi penting. Dan di banyak negara di Eropa, perusahaan-perusahaan bank-bank itu selalu mengiklankan dirinya bahwa
dia sudah comply dengan prinsip-prinsip ESG ini. Jadi ini juga bisa dijual ya buat klien atau customer kita bahwa perusahaan kita sudah patuh terhadap prinsip-prinsip ESG ini. Jadi saya kira ini menjadi bagian penting dan sekali lagi ini tidak bisa dilakukan sendiri tetapi dikembangkan based on a system ya. Oleh karena itu tadi saya tawarkan pendekatan berdasarkan platform. Kemudian yang kedua, apakah bisa kita nanti menjadi asesor? Saya kira sangat bisa ya. Sekarang ini saja sudah banyak asesor dalam bentuk pemberian sertifikasi layak ekspor misalnya. Kalau kita mau ekspor kopi ke Swiss misalnya ya, itu harus memenuhi sertifikasi. Sertifikasi tidak hanya ya tentu saja sertifikasi terhadap ESG ini salah satunya, misalnya apakah kopi kita mengandung pestisida, apakah dibangun dengan tidak merusak lingkungan. Nah, itu sudah dilakukan seperti itu. Jadi sekali lagi kalau mau mengekspor kopi jangan bangun kebun kopi yang melanggar prinsip-prinsip itu. Sebab kalau prinsip-prinsip itu dilanggar, sulit kita nanti jualan kopi ekspor ke luar negeri. Sebab biasanya mereka memerlukan sertifikasi standar. Jadi saya pikir kemampuan menjadi manajer risiko, asesor, sertifikator, dan lain sebagainya itu menjadi sangat terbuka peluangnya. Tidak hanya di bidang keuangan, tapi juga di bidang-bidang lain. Saya tadi contoh soal ekspor kopi misalnya, dan juga soal ekspor yang lain. Kita tidak sembarang misalnya ekspor ikan, karena kemudian ikan itu harus lulus sertifikasi tertentu. Nah, ini bagian di dalam konteks kepatuhan terhadap ESG kita itu ya. Kemudian yang ketiga terkait dengan Islamic Finance. Nah, ini saya melihat Islamic Finance ini menjadi saudara kembar sebetulnya. Karena secara prinsip mestinya Islamic Finance juga harus comply terhadap ESG. Sebab kalau tidak comply terhadap tidak ESG ya tidak Islamic ya. Oleh karena itu sebetulnya apa yang diperlukan di dalam membangun sistem bagaimana produk-produk Islamic Finance itu juga menurut saya tidak beda artinya sama dengan apa-apa yang diperlukan di dalam kita membangun sistem yang kita kembangkan untuk membangun ESG finance tadi seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi perlu sekali lagi dikembangkan kapasitas terkait dengan sustainability issues. Yang terakhir terkait dengan UKM, betul UKM kita perlu bantuan terutama dalam krisis sekarang ini, terpukul cukup berat, tidak seperti pada krisis-krisis sebelumnya. Kita masih bisa berharap UKM menjadi lokomotif. Oleh karena itu kita perlu usaha khusus agar UKM bisa kembali menjadi lokomotif. Saya pikir pemerintah sudah melakukan banyak hal untuk membantu UKM melalui program-program binaan, bantuan, pinjaman, dan lain sebagainya seperti yang sudah kita saksikan di Indonesia. Oleh karena itu tentu saja ke depan tentu saja tidak hanya sampai pada level resiliency. Sebab saya melihat binaan, bantuan, pinjaman, dan lain sebagainya itu akan membawa UKM kita kepada level resilience terhadap krisis. Tetapi menurut saya tidak harus berhenti di situ. Karena kemudian UKM tetap harus berperan menjadi lokomotif di dalam recovery. Oleh karena itu perlu tindak lanjut ya dalam bentuk binaan yang lebih terfokus ya, memanfaatkan platform misalnya, membangun UKM di dalam satu e-commerce misalnya dan lain sebagainya. Jadi ini perlu upaya-upaya lanjutan ya agar kemudian di dalam recovery UKM bisa lebih berperan. Bagaimana UKM bisa membuka akses keuangan, dibukakan akses keuangan yang lebih baik. Bagaimana UMKM membuka akses market, terutama tidak hanya market domestik tapi market internasional.
Semua itu tentu saja memerlukan dukungan dari berbagai pihak yang terkait, ya, lembaga keuangannya, pemerintahnya, para fasilitatornya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kembali menurut saya, pendekatan ini harus digabungkan di dalam satu pendekatan bersama, yaitu di dalam suatu platform dengan meleverage peranan teknologi di dalamnya. Mudah-mudahan semua itu bisa mengangkat UMKM kita lebih lincah, terutama lebih punya kapasitas, terutama setelah melewati masa resiliensi yang saat ini saya kira kita semua sedang berusaha keras untuk membangun resiliensi UKM kita. Saya kira demikian, Mbak